soal absen 29 dari kelas 10 DJS 1. Pada video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang terdapat dalam modul KD 3.9. Materi yang pertama yang terdapat dalam modul KD 3.9 yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, pentingnya integrasi nasional, bela negara, dan juga kesadaran bela negara. Yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dan itu merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga Indonesia. Untuk mendukungnya diperlukan persatuan yang kokoh dan juga kuat. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal-hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia, dan demikian setiap suku mempunyai rasa simpati atau satu sama lain. Karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, integrasi nasional sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Konsep integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya mempersatukan, menyatupadukan, atau menggabungkan. Dan nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Arti politis dari integrasi nasional adalah secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan menurut antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakatnya. Ada pula konsep integrasi nasional menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Howard W. James yang mengemukakan bahwa integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu menurut Myron Wiener. Menurutnya, integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga yaitu menurut Nazaruddin Samsudin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang keempat adalah integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwandono. Menurutnya, integrasi nasional adalah sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak persatuan nasional akan dibahayakan. Ada pula syarat-syarat terciptanya integrasi nasional. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Adapun faktor pendorong, pendukung, dan penghambat dalam melaksanakan integrasi nasional. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional salah satunya yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Dan yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor pendukung integrasi nasional.
Faktor pendukung yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia, yang kedua adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia, bahasa dan tanah air Indonesia, yang ketiga adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan yang kelima, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan dari penjajah. Dan faktor penghambat integrasi nasional yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen atau bermacam-macam. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Setelah mempelajari integrasi nasional, materi berikutnya adalah bela negara. Menurut penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat 1, yaitu pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita wajib ikut turut serta dalam bela negara, yaitu dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG yang perlu diwaspadai bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri contohnya adalah agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, yang keempat sabotase, dan yang kelima adalah aksi teror dari jaringan internasional. Ancaman militer dari dalam negeri contohnya yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, yang kelima aksi kekerasan yang berbau sara, yang keenam gerakan separatisme, dan yang ketujuh adalah pengerusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer, contohnya adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada pula landasan hukum bela negara, salah satunya yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang kelima, TAP MPR. Dan yang ketiga adalah TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan. Dan yang ketiga adalah TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Ada pula upaya untuk membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu dengan pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah kalian sekolah menengah dan unsur mahakalian.
Yang ketiga yaitu dengan pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Yang keempat yaitu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Contohnya, atlet nasional yang mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan juga rela berkorban. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya simpulkan dari modul KD 3.9. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.